Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait dengan sisi infrastrukturnya ya, dimulai dari konsep apa namanya virtualisasi, kemudian load balance, kemudian ke kontainer ya. Nah, hari ini kita masuk ke aplikasinya dulu ya, aplikasinya. Nah, eh, di aplikasinya ini sebenarnya cukup rumit nih materi ini ya. Cuman nggak apa-apa lah kita pelan-pelan masuk ya ke sini, yaitu terkait dengan komunikasi antar proses ya. Atau kalau biasanya itu disebutnya sebagai IPC ya, IPC ya, bahasa Inggrisnya ya. Kalau di bahasa Indonesia kan komunikasi antar proses ya. Kalau Inggrisnya Interprocess Communication, IPC. Nah, di dalam komunikasi antar proses ini, kita akan mempelajari bagaimana membuat aplikasi yang berbasiskan sistem paralel dan terdistribusi gitu ya. Kalau kemarin yang kita lakukan, kita siapkan infrastrukturnya. Ya. Kalau di komunikasi antar proses ini, bagaimana membuat aplikasinya? Jadi kalau yang seperti saya katakan, kalau kita membuat aplikasi, ya aplikasinya ini kita pisah-pisah. Misalkan nanti membuat aplikasi kalkulator gitu ya. Aplikasi kalkulator itu fungsi tambahnya mungkin bisa di server satu, fungsi kalinya ada di server dua, fungsi baginya ada di server 3 dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi dibuat seperti itu. Bagaimana kita membagi antar eh, pemrosesan tadi, tetapi dibagi dalam level codingnya gimana sih kita bisa membagi itu. Nah, ketika dibagi itu kan tantangannya adalah bagaimana kita melakukan komunikasinya antar antar aplikasi tadi gitu ya. Nah, hmm. nah jadi kalau kita lihat komunikasi antar proses itu apa sih artinya gitu ya. Nah ini komunikasi antar proses itu bahasa Indonesianya ya, bahasa Inggrisnya interprocess communication. Apa itu? Dia itu adalah mekanisme ya pertukaran data antara satu proses dengan proses yang lainnya. Nah, pemrosesannya ini baik di dalam komputer yang sama atau komputer yang berbeda jaringan. Nah, kalau kita lihat pengertian sistem terdistribusi kemarin di awal-awal itu kan bahwa sistem terdistribusi itu hubungan komputer otonom yang saling terhubung, saling berkomunikasi, sehingga menghasilkan satu kesatuan. Terus kemudian terlihat dari user seperti satu kesatuan gitu ya. Nah, makanya ketika kita sudah tahu infrastrukturnya, nah sekarang levelnya adalah bagaimana cara membangun aplikasinya. Gitu ya. Nah, tujuannya apa untuk interprocess communication ini? Yang pertama adalah tujuannya adalah untuk information sharing. Ya, information sharing itu bisa jadi pertukaran data, pertukaran objek, atau pertukaran prosedur gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua untuk computation speed up ya, untuk meningkatkan komputasi gitu ya. Nah, nah ini salah satu metodenya. Makanya ketika kita menjalankan aplikasi yang tidak support sistem terdistribusi, ya dia nggak bisa menghasilkan maksimal. Tetapi kalau aplikasinya dia support sistem terdistribusi, ya
bisa melakukan computation speed up ini. Nah, support aplikasi itu bisa sistem terdistribusi atau tidak, lah itu dari cara mendesain code-nya gitu ya. Cara mendesain code-nya ya. Salah satunya nanti yang akan kita bahas dengan menggunakan RPC, RMI, atau socket dan sebagainya. Jadi memang cukup menantang sebenarnya gitu ya. Ya di sini juga saya juga nggak begitu ahli-ahli terkait dengan sisi aplikasinya. Saya hanya menyampaikan, mengantarkan aja. Kalau kamu mau pelajari lebih dalam, ya silahkan karena banyak sesuatu hal yang bisa kamu dalami di sini nanti gitu ya. Nah, itu computation speed up yang kedua. Tujuan yang ketiga adalah untuk modularity ya, untuk membuat aplikasi itu menjadi sebuah modul-modul sehingga modul-modul ini bisa kita bagi nanti bisa kita distribusikan. Modul kan berisi proses komputasi di mana proses komputasinya bisa kita bagi kalau kita sudah bisa membagi sebuah infrastruktur. Nah, itu. Nah, apalagi kalau kita sudah kenal yang namanya kontainer gitu ya. Nah, kontainer yang kamu lakukan itu kan kemarin kita membuat sebuah kontainer, kontainer itu kan berjalan di atas satu server ya. Nah, nah itu juga kalau kamu mau kembangkan bagaimana nanti kalau kontainer itu berjalannya di banyak server, sehingga kita nggak tahu tuh kontainer A misalkan saya membuat sebuah kontainer, kontainernya ini tersimpannya di server yang mana sih gitu ya. Nah, ini juga bisa dikembangkan ke situ. Mungkin kalau kemarin kita sudah pakai Docker ya Docker saja juga nggak cukup juga kalau itu mau dikembangkan itu jadi pembahasannya jadi panjang sekali pembahasan terkait dengan Docker itu juga. Cuman kan saya di sini mengantarkan bahwa kamu tahu oh Docker kalau mau perkara mau didalami silahkan ambil banyak sertifikasi di luar terkait dengan bagaimana Docker itu didalami juga itu luar biasa banyak sekali gitu ya. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah tujuannya untuk kenyamanan ya, convenience ya untuk kenyamanan. Ya, kenyamanan ini ya kenyamanan dari sisi user, kenyamanan dari sisi programmer dan sebagainya. Nah, ini jadi tujuan komunikasi antar proses itu ini gitu ya. Nah, kemudian eh modelnya itu ada dua di dalam komunikasi antar proses. Yang berbasiskan kernel dan yang berbasiskan share memory ya. Yang kalau dari kernel itu apa sih ya? Kalau kernel itu berarti setiap proses dia itu berhubungan dengan kernel yang ada di sistem operasi gitu ya. Jadi melibatkan seperti misalkan kalau di Linux kita pakai pipe gitu ya. Misalkan kan kalau ls main LA dikasih pipe kan ada misalkan ada filteringnya gitu ya. Itu kan berarti melibatkan kernelnya ya atau misalkan kita buka aplikasi Word kemudian buka aplikasi Excel bagaimana proses mengcopy Word ke Excel begitu ya nah itu kan dulu nggak bisa menjalankan seperti itu kita multi operasi gitu nggak bisa. Nah, sekarang sudah bagus sudah eranya bagus itu bisa dimungkinkan dijalankan secara bersamaan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan share. Share ini dia tidak melibatkan kernel secara langsung gitu ya. Jadi di dalam proses itu akan dialokasikan sebuah memori. Memori itu nanti akan dialokasikan untuk dilakukan share untuk melakukan komunikasi ke proses yang B gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan di database kalau kita melakukan konfigurasi database kan ada cache di situ gitu ya. Nah, itu dilakukan. Atau misalkan kalau database biasanya terlalu lama gitu ya. Jadi misalkan kalau kita membuat instalasi PHP dan ada database MySQL sendiri, itu kalau dari PHP langsung akses ke MySQL itu kan dia terlalu lama, artinya proses PHP-nya akan bolak-balik ke MySQL. Akhirnya ada teknologi yang namanya Redis gitu ya. Yang kamu tahu Redis itu dia memanfaatkan cache yang ada di dalam servernya sehingga tidak bolak-balik melakukan request query ke MySQL. Nah, itu juga bisa dilakukan teknologi Redis itu di.
lakukan share memori. Ini model komunikasinya. Itu kayak Redis dan sebagainya itu sebenarnya wujud dari eh, produknya, hasil akhirnya dari dilakukan komunikasi antar proses. Jadi ini sebagai pengantar terkait dengan model komunikasi antar proses. Nah, kemudian karakteristiknya yang pertama adalah sinkronis dan asinkronis message. Ya, ini sama seperti kita melakukan pembelajaran seperti ini kan kita sudah kenal ya proses sinkronis dan asinkronis. Apa perbedaannya? Yang sinkronis dan asinkronis apa perbedaannya? Sinkronis message dan asinkronis message itu kira-kira perbedaannya apa? Contohnya kalau misalkan dalam pembelajaran kalau sinkronis itu kayak apa? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Kalau pembelajaran yang sinkronis itu yang seperti apa? Kalau kita analogikan dengan pembelajaran, biar saya ndak kelihatan ngomong sendiri kayak orang jual jamu aja ngomong sendiri, ndak ada yang feedbacknya. Apa coba kalau kita melakukan pembelajaran sinkronis itu berarti seperti apa? Nah, tunjuk deh. Danita ada Danita. Danita bisa bersuara. Langsung tak ambil dari sini. Oke, Danita kalau pembelajaran yang sinkronis itu berarti kayak gimana? Keluarkan suaramu ya. Pembelajaran sinkronis. Sinkronus ya, Pak? Iya, eh siapa coba? Ini Zoom Zoom saya sudah saya setting ya. Saya bisa melakukan mute unmute tanpa konfirmasi ya. Tapi yang video enggak ya. Aman kalau videonya bahaya. Pembelajaran sinkronus tuh kayak Apa coba? pembelajaran eh metode pembelajaran secara real time, Pak. Secara real time. Oke, secara real time. Sekarang perbedaannya kalau enggak real time bagaimana berarti? Apa perbedaannya? Gimana, Pak? Kalau yang enggak real time berarti gimana? eh Apa ya? Ya kayak seperti ini ya, Pak. Kayak Zoom kan model real time itu kayak interaksi secara langsung gitu, Pak. Hmm, Kalau ini kan Zoom kan nggak kayak nggak secara interaksi secara langsung gitu, Pak. enggak secara langsung. Ya, oke, oke. Ya, diterima dulu. Oke. Tadi yang dikatakan Danita kalau Zoom tidak secara langsung gitu ya. Sinkronis itu secara langsung, secara tatap muka ya, gitu ya. Oke. Iya. Oke, ada yang tidak setuju dengan pendapatnya Danita? Yang mau bersuara siapa nih? Saya tunjuk aja. Apa ya yang namanya asing ya? Yang nggak nyala videonya tak tunjuk pokoknya. Kamilia, yo, keluarkan suaramu. Baik, Pak. Tadi kalau kata Danita itu kan Hmm, pembelajaran secara sinkronus kan secara langsung gitu ya, Pak. Kalau hmm, kebalikannya mungkin pembelajaran tidak apa, Pak? Kalau kebalikannya, maaf, asinkronus kan, Pak. Itu hmm, tuh hmm. kayak Bapak bisa membagikan materi lewat PPT di grup ataupun di e-learning. Nah, kita kan eh, tetap pembelajaran tapi kan kita tidak mengaksesnya secara bersamaan begitu. Oke, ya, ya, ya. Oke, makasih ya. Oke. Ya, jadi benar apa yang dikatakan eh Kamilia tadi ya. Jadi sinkronus dan asinkronus di sini yang dimaksud adalah dia sama-sama melakukan sinkronasi sama-sama ya. Kalau misalkan nih kita mempunyai ya.
Analogikan kalau di dalam data center ya. Misalkan ini ada dua buah server gitu ya. Dia terhubung nih di sini. Nah, kalau terhubungnya itu secara sinkronus gitu ya, sinkronisasi berarti ketika saya melakukan perubahan satu di sini, maka otomatis di sini akan mengikuti berubah satu begitu. Itu kalau kita lakukan secara sinkronus. Kemudian kalau misalkan saya tambah di sini dua, otomatis di sini akan langsung bertambah dua. Begitu juga kalau saya tambah tiga, ini akan langsung otomatis bertambah tiga. Jadi prosesnya sinkronasinya seperti itu. Secara langsung ya, bukan tadi yang dikatakan Danita kurang tepat. Kalau tadi yang dikatakan Danita, kalau di dalam pembelajaran sinkronus itu yang langsung bertemu langsung. Enggak gitu ya. Jadi kalau sinkronis itu kalau di dalam pembelajaran ya kita bertemu kayak gini ya langsung kan gitu ya. Sama-sama aktif, sama-sama kamu langsung bisa mendengarkan saya gitu ya. Itu sinkronus ya. Nah, kalau yang asinkronus perbedaannya apa? Kalau yang asinkronus perbedaannya seperti ini. Kalau misalkan kita di dalam data center begini ya, nah, saya melakukan perubahan ini satu dua begini ya. Nah, maka di sini nggak akan langsung berubah, akan jeda dulu didam dulu di sini, disimpan dulu di memori dia. Baru kalau satu dua itu baru dia dikirim, baru di sini akan ada terjadi perubahan satu dua begini ya. Nah, baru kalau dia mau berubah lagi ini misalkan tiga empat, maka dia menunggu dulu jedanya sampai dua kali baru dikirim lagi. Di sini akan terjadi tiga empat. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara sinkronus dan asinkronus. Sama kan kalau di dalam pembelajaran sama, kalau sinkronus itu ya seperti ini kita melakukan secara sinkronus. Kalau asinkronus kayak gimana ya? Kayak tadi yang disebutkan ya, bahwa ketika saya ngirimkan tugas di e-learning, nah itu enggak langsung dijawab, kamu bisa melihatnya besok gitu ya. Nah, itu namanya asinkronus. Tapi tetap 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 terjadi proses sinkronisasi gitu ya. Cuman waktunya yang tidak secara langsung gitu ya. Nanti sama di dalam karakteristik interproses ini gitu ya. Itu juga ada model yang menggunakan sinkronus maupun asinkronus. Begitu juga di dalam kita melakukan apa namanya? Melakukan sinkronisasi database juga akan ada dua model seperti ini yang melakukan sinkronus dan asinkronus. Nanti kaitannya apakah suatu server ini dia aktif-aktif atau aktif pasif gitu ya. Nanti kaitannya seperti itu ya. Jadi ini ya yang perlu dipahami dari pengertian sinkronus dan asinkronus message. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan message destination. Nah, ini. Nah, kalau nanti berbeda jaringan, maka message destination ini menjadi penting. Apa yang latar belakangi yang menjadi penting di message destination ini? Ya tujuan. IP address-nya kita harus tahu dulu. Nanti dipastikan dulu kalau IP address itu ya harus terhubung terlebih dahulu sebelum kita di layar aplikasinya. Jangan sampai kita ngoprek-ngoprek di layar aplikasi, tapi ternyata dari sisi networknya belum terhubung. Itu juga akan dapat juga. Kemudian reliability data, bagaimana menjamin data itu selalu bisa apa namanya dikirim secara tepat, diakses kapanpun, gitu ya, interoperability. Kemudian ada validitas dan integritas ini sama untuk reliability data ini kaitannya dengan data. Terus kemudian proses yang dinamanya kan different data process atau marshalling dan unmarshalling. Nah, ini penting ya. Karena ketika karakteristik IPC ini berarti kan kita bagaimana nih mengirim pesan dari satu server atau satu satu apa namanya kontainer gitu ya ke kontainer yang lain. Nah, cara ngirimnya pesannya itu dilakukan dengan dibungkus seperti apa gitu ya. Nah, ini proses marshalling ini nanti berbeda-beda. Nanti di RMI dan di RPC proses marshalling dan unmarshallingnya juga berbeda-beda. Misalkan ketika saya melakukan komunikasi proses dari komputer satu komputer dua, ini prosesnya saya bungkus dengan menggunakan XML gitu ya. Kan ada nih, misalkan saya punya aplikasi satu, aplikasi misalkan Microsoft Word,
Microsoft Word-nya ini ingin saya koneksikan dengan misalkan dengan apa ya Excel deh, Excel di sini ya, dengan Word ya Excel ingin saya koneksikan dengan MySQL gitu ya. Nah, proses melakukan sinkronisasinya ini nanti dengan cara apa? Misalkan salah satunya dengan menggunakan XML gitu ya. Nah, ini kan juga bisa juga. Atau misalkan yang biasanya sering itu ketika kita melakukan ini ya, membuat aplikasi, misalkan aplikasinya adalah aplikasi apa ya, aplikasi penjualan gitu ya. Nah, penjualan itu kan biasanya kaitannya dengan orang-orang begitu ya, orang-orang di sini dia ingin melakukan beli gitu ya. Lah, untuk membeli biasanya kan ada yang namanya channel kan ya. Dia melakukan pembayaran. Nah, pembayarannya misalkan pakai pihak ketiga, misalkan pakai aplikasi Sendit gitu ya. Nah, kita ingin menghubungkan aplikasi ini dengan aplikasi Sendit. Bagaimana caranya nanti proses marshallingnya, misalkan pakai JSON, pakai API XML dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi proses marshalling ini penting di dalam proses EPC, gitu ya. Proses EPC-nya, ya, proses komunikasi datanya ya, bisa berupa SOAP. Ya, SOAP itu bisa berupa Simple Object Access Protocol atau bisa berupa XML atau bisa berupa APA dan sebagainya macam-macam. Nah, bahkan saya membuat aplikasi, aplikasinya ini berjalan di sini aplikasinya berjalan dengan menggunakan aplikasi Python gitu ya. Dia berjalannya pakai Python karena saya ingin melakukan proses misalkan data mining gitu ya. Nah, di sisi lain saya ingin menampilkan proses ini ke dalam web misalkan di sini berbasiskan PHP. Ya, ini juga bisa dilakukan. Nah, proses menghubungkannya ini nanti bisa menggunakan proses marshallingnya bagaimana nih? Ya, misalkan oh dia berbasiskan API nih. Nanti kita bisa request API ke Python yang ada di sini. Nah, ini mekanismenya juga akan berbeda-beda. Jadi prosesnya seperti itu di dalam eh, proses komunikasi antar proses. Sangat luas sekali ya pembahasan terkait dengan komunikasi antar proses ini. Nanti kita coba dari dasar ya dulu. Nah, terus selanjutnya next. Nah, metodenya apa? Nah, ini di dalam IPC ya itu ada banyak ya. Ada yang menggunakan proses remote procedure call, menggunakan RPC, ada yang menggunakan remote method invocation RMI, ada yang menggunakan pemrograman socket, ada yang menggunakan message queue ya. Ini salah satu eh, beberapa contoh metode IPC gitu ya. Nah, ini akan kita pelajari semua enggak? Kalau dipelajari semua nanti pusing kita gitu ya. Nah, yang pertama terkait dengan remote procedure call gitu ya. Ini kalau dulu saya praktekkan dengan Java gitu ya. Jadi kita membuat aplikasi RPC dengan Java. Tapi kalau sekarang mau dipraktekkan dengan Python, ini bisa dengan gRPC ya. Library-nya Python ya, gRPC ini bisa dilakukan gitu ya dengan gRPC. Dengan remote procedure call gitu ya. Nah, ini mekanismenya berbeda. Kalau remote procedure call, ya berarti apa ini? Melakukan remote procedure. Nah, melakukan remote procedure. Jadi dia belum berbasiskan object oriented programming. Kita bisa membuat suatu fungsional-fungsional yang bisa disimpan di beberapa server gitu ya. Kemudian bisa kita panggil dengan menggunakan mekanisme remote procedure call ini ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan remote method invocation. Ini yang akan kita lakukan nanti dengan menggunakan remote method invocation ya. RMI ini nanti seharusnya RMI ini adalah dia itu dikeluarkan oleh Java gitu ya. Meskinya bagusnya adalah kita praktekkan dengan Java gitu ya. Tapi kalau dengan Java itu nanti kita repot data install NetBeans saya juga repot gitu ya. Nah, kalau dulu semester yang dulu ini dipraktekkan dengan Java gitu ya. Kakak kelasmu dia menggunakan Java dengan menggunakan remote method invocation gitu ya. Karena memang remote method invocation ini diperkenalkan oleh bahasa Java karena tadi proses marshallingnya dengan menggunakan objek gitu ya. Dengan menggunakan objek. Jadi proses pertukaran datanya dia marshallingnya berbasiskan objek dan dia murni berbasiskan objek oriented gitu ya. Object oriented programming. Oke.
Terus kemudian pemrograman soket dan message queue ya. Ini nggak kita bahas, yang kita bahas ada dua itu gitu ya. Nah, pertama, kita masuk ke RPC gitu ya. Apa itu? Dia itu adalah metode yang memungkinkan suatu proses untuk memanggil fungsi atau prosedur ya. Ini fungsi atau prosedur ya, bukan bukan objek ya. Yang mungkin berjalan pada komputer yang berbeda dalam jaringan atau komputer yang sama gitu ya. Misalkan yang saya contohkan tadi, bahwa saya mempunyai sebuah prosedur di sini. Ini ada prosedur tambah gitu ya. Nah, prosedur tambah itu ada di server. Kemudian saya ingin memanggil prosedur tambah tadi, gitu ya, prosedur tambah tadi ya, dari klien, gitu ya, dari klien. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita melakukan request ke sini. Yang kita lakukan apa? Remote prosedur call. Kita remote nih metode ini ya. Nah, kalau dia fungsinya tambah aja ya nggak begitu kerasa. Tapi kalau misalkan fungsinya adalah menghitung metrik TF IDF dengan 10.000 data, itu kan kerasa sekali gitu ya. Kerasa sekali di proses ini gitu ya. Nah, ini jadi ini bisa kita lakukan ya. Apa yang dia lakukan di sini misalkan dia akan membuat sebuah skeleton dan stub ya. Nah, ini dia lakukan ini. Nah, dilakukan dengan model RPC gitu. Ya, terus yang kedua adalah terkait dengan RMI, Remote Method Invocation. Sebentar ya. Iya, balik lagi terkait dengan Remote Method Invocation. Nah, RMI ini dia itu memungkinkan objek di running ke dalam sebuah Java Virtual Machine dan memanggil eh, apa namanya mesin yang lain, Java Virtual Machine yang lain. Nah, RMI awalnya memang dikembangkan oleh Java gitu ya, Java. Nah, sekarang RMI ini sudah sangat remote method invocation ini sudah berkembang dan bisa dilakukan di bahasa pemrograman Python nanti dengan menggunakan library Pyro 4. Berarti nanti kita lakukan import Pyro 4 gitu ya dengan Python gitu ya, dengan Python. Tapi Pythonnya jangan pakai yang Google Colab ya nanti ya. Kamu install Python di lokal komputermu gitu ya. Oke. Kemudian remote method invocation mungkin komunikasi remote antar program Java ya. Memang dia diciptakan sebenarnya antar program Java, tapi sekarang di Python ini bisa kita lakukan. Nah, ini kalau di dalam Java dijelaskan seperti ini ya. Nah, dia misalkan nih ada objek gitu ya. Dia berupa objek dipanggil dari klien dengan berupa objek juga. Nah, secara umum seperti ini, karena ini Java, maka yang dijelaskan ya berbasiskan Java gitu ya. Jadi ada program klien, dia ada RMI registry yang ditaruh di dalam server. Nanti objek apa saja yang bisa diremote dari klien ya dengan menggunakan mekanisme RMI gitu ya. Strukturnya sama hampir dari klien ada stub, kalau server ada yang namanya skeleton gitu ya. Kemudian ada remote reverse layer dan di transport layer. Ya, ini saya skip karena ini di Java. Nah, yang akan kita lakukan nanti di Python, gitu ya, di Python dengan menggunakan library Pyro 4, gitu ya. Nah, perbedaannya apa nih secara umum ini ya? Bahwa kalau dengan RPC maka paradigmanya adalah pemrogramannya secara prosedural, fungsional. Kalau dengan RMI dia maka menggunakan object oriented programming. Kemudian data yang dikirim tipe datanya ini berbentuk primitif. Primitif itu ya bisa jadi tadi bisa berupa SOAP, XML dan sebagainya. Tapi kalau dengan RMI nanti berbentuknya objek gitu ya. Kalau bahasa dia bisa multi bahasa RPC ini, RMI di Java atau dengan Python dengan menggunakan Pero 4, protokolnya bisa HTTP TCP, ini ada banyak kalau ini. Integrasinya lintas platform ini untuk ekosistem Java, tapi di Python juga bisa. Nah, proses marshallingnya
pembungkusannya dia menggunakan tipe dasar, kalau ini berupa objek, gitu ya. Nah, caranya gimana kalau di dalam RMI? Berarti cukup seperti ini ya. Nanti silakan di apa namanya dilihat bahwa kalau kita menggunakan RMI, berarti kita pakai yang namanya ini nih, ya, Pero 4 gitu ya. Jadi kita buat nanti disimulasikan di anggap aja satu komputer itu ah, dibuat server dan klien gitu ya. Nah, ini misalkan nih salah satunya misalkan saya ingin membuat sebuah ini nih, sebuah metode namanya add tambah. Metodenya itu adalah metode tambah. Metode tambah ini adanya di server ya, metode. Jadi misalkan saya ada klien begini ya. Terus di sini ada server. Di sini ada metode namanya add gitu ya, metode tambah add begini ya. Nah, tambah itu apa? Dia menambah number satu dan number 2 gitu ya. Jadi angka satu dan angka 2 akan dijumlahkan sama dia gitu ya. Nah, kemudian berarti kan ini ada sebuah metode nih di sini nih. Nah, kemudian dengan menggunakan ini, menggunakan Pyro 4 kita akan bangkitkan, kita akan registerkan ini ya. Kita akan registerkan. Berarti kelasnya apa ini? Nah, karena dia berbasiskan objek, maka kelasnya yang akan kita bangkitkan gitu ya. Nah, didaftarkan di URI-nya, register kalkulator gitu ya. Kemudian tuliskan kalau dia berjalan bahwa servernya running. Kemudian daemon request loop supaya dia nggak berhenti, nggak, nggak servernya ini berjalan terus. Kemudian kita jalankan nih di sini nih ya. Kita jalankan servernya, maka akan menghasilkan ini nih, sebuah objek. Yang tadi saya katakan kalau kita menggunakan remote method invocation, maka dia akan berkomunikasi marshallingnya dengan menggunakan objek. Jadi bukan lagi apa namanya prosedur add-nya yang dilempar, tetapi dia berbasiskan objek nih di sini ya. Dia akan nge-create objek di sini Pyro objek bla 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 at localhost portnya 7995. Maka port ini akan terbuka. Itu baru di RMI servernya. Kalau ini kita misalkan menjalankan satu function namanya function add satu satu kelas bukan satu kelas ya. Satu metode ya kalau di dalam OOP kan nyebutnya metode ya bukan function gitu ya. Nah, satu metode namanya metode tambah gitu ya. Nah, kemudian ini sekarang di kliennya. Nah, di kliennya kita buat nih kayak gini ya, impor Pero 4, kemudian kalkulator tadi kita membuat sebuah variabel. Nah, ini kita panggil nih ya, ini objeknya ini kita panggil nih ya. Nah, di server tadi, nanti kan create objeknya ini nih ya, objeknya ini ya. Nah, ini kita panggil dari klien, objeknya gitu ya, objeknya. Kemudian kita isi nih hasilnya adalah kalkulator ya kita panggil tadi kan ini kan gitu ya add ya metodenya kita panggil di sini maka nanti akan muncul seperti ini ya kita jalankan Python client Python gitu ya nah, hasilnya adalah 40 20 maka dia tambah hasilnya adalah 60. Nah ini dia menjalankan sebuah proses di klien, tetapi yang melakukan pemrosesan bukan di kliennya, tapi di sisi servernya. Nah, ini kalau bisa dilakukan misalkan untuk melakukan tadi transformasi misalkan TF-IDF atau mengenerate stemming di server itu kan prosesnya seperti ini, gitu ya. Ini kan sebagai contohnya hanya pemrosesan penambahan saja, gitu ya. Ini contohnya React Client. Nah, ini salah satu contohnya ya tadi ini ya. Nah, tugasnya adalah, nah, yang ingin saya lakukan ini nih. Nanti lakukan dulu yang pertama, kemudian kembangkan seperti ini. Kalau tadi kan hanya penambahan saja ya. Nah, nanti kamu coba jalankan dari klien tuh seperti ini ya. Misalkan ini servernya ini dari servernya seperti ini ya. Ini server begini ya. Nah, nanti dari klien akan muncul nih ketika saya jalankan klien akan pilih menu satu
luas segitiga, dua hitung luas persegi, tiga hitung luas lingkaran. Ketika kamu pilih satu, maka nanti di sisi server akan muncul server log seperti ini, menghitung luas segitiga, alas yang dimasukkan user berapa, misalkan dua, tingginya tiga, nah, ketemu luasnya berapa, empat, gitu ya. Jadi nanti kamu buat aplikasi yang seperti ini, kembangkan dari yang sudah saya lakukan dari apa namanya yang sederhana tadi. Saya lakukan hanya ini aja ya. Nanti berarti kan kamu tambahkan nih bisa pakai while dulu kan. While kalau dia tidak di sisi kliennya ya. Di sisi kliennya kan tambahin aja kan. While kalau dia tidak sama dengan 4 maka jangan keluar dulu, ya kan. Kemudian kalau dipilih satu maka nanti akan mengakses menu satunya itu ada di servernya gitu ya. Jadi bukan membuatnya tidak berbasiskan sistem paralel terdistribusi, salah kalau tidak, kalau dia diproses di klien semua. Nah, ketika dia membuat tambah maka menghitung luas segitiga maka dia akan memanggil sebuah metode di sini nih luas segitiga gitu ya. Nah, jadi nanti tugasnya ini silakan dikerjakan, minggu depan kita bahas di pertemuan secara langsungnya. Itu. Baik, sampai di sini tugasnya ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya terkait dengan remote method invocation. Atau kalau misalkan saya contohkan ini ya, aplikasinya semoga masih. Tidak. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini kan ini dari servernya ya. Nah, ini ketika saya jalankan seperti ini ya. Nah, kan, ya. Ketika dijalankan, nah, ini proses ya. Oke, dia dijalankan. Nah, dia akan ngebentuk sebuah objek namanya ya, karena dia berbasiskan objek nih ya. Objek ini dia akan buka nih objek ini B8 bla bla bla. Kemudian dari sisi klien apa ini? Nah, objeknya kan pasti nanti berbeda lagi. Ini kita copy aja dulu ya. Nah, ini sementara objeknya berbeda-beda aja nggak apa-apa. Nanti sesuaikan. Ini misalkan kita copy gitu ya. Taruh di sini nih ya objeknya. Oke, terus kita jalankan yang klien ini gitu ya. Berarti apa ini? Kita masuk ke situ ya. Jadi kita jalankan dir cdrmi dir apa ini? Berarti kan klien ya. Berarti kan Python klien gitu ya. Klien nih. Nah, template. Oh, kok error apa ini? Kalkulator add. Bentar, oh ini belum tak simpen ya tadi ya. Sorry. Harus disimpan dulu ya. Nah, ini kan jalan nih. Hasil dari server ada 60. Nah, nanti kamu coba buat yang model kalkulator ya. Yang kalkulator kan paling tidak seperti ini gitu ya. Ini kita bisa jalankan, bisa close dulu ya. Yang kalkulator misalkan ini saya jalankan nih. Ini contoh yang saya yang sudah jadi ya. Nanti kamu cari ya prosesnya. Nah, ini dia akan nge-create objek ya. Nah, objeknya ini kita copy ke kliennya. Nah, programnya bagaimana silahkan nanti dibuat ya. Eh, ke klien yang kalkulator begini ya. Nah, misalkan ini nanti ini kita lihat. Hmm.
Terus kita jalankan ya di sini. Hmm, saya hapus lagi ya. CD apa tuh? Dit CDRMI kalkulator ya. Bayang RMI kalkulator. Oke, kliennya sudah ya, sudah saya simpan tadi ya. Oke, kita jalankan Python apa itu? Klien. Nah, nah, maka dia akan jalan nih di sini nih. Ya kayak gini. Misalkan saya milih satu nih. Nah, berarti kan dia ngitung luas segitiga ya, 4, 5 begini ya. Nah, maka dia akan luas segitiga 10. Ini yang menghitung siapa? Server. Kita lihat yang di sisi server. Nah, dia ada server log menghitung luas segitiga 4 kali 5. Yang kedua, misalkan saya lakukan 2 menghitung persegi 4, 10 gitu ya. Ketemu kan nilai, oh, apa itu? Oh, nah ini ya. Em, 2 menghitung persegi 16 ketemu 16 kita lihat di sisi server maka ini ya ah, ini nanti kamu coba buat yang kedua yang tugas tadi ya jadi seperti itu saya kira ini bisa kamu kembangkan misalkan untuk membuat menghitung tadi TF, IDF dan sebagainya macam-macam ya jadi membuat sebuah aplikasi sederhana tetapi berbasiskan sistem paralel terdistribusi. Nah, tantangannya sebenarnya adalah bagaimana kalau kliennya banyak. Nah, nanti kaitannya dengan manajemen antrian dengan menggunakan thread dan multi thread ya. Nanti kita coba lihat pelan-pelan di dalam thread dan multi thread ini yang sederhana dulu yang dikerjakan. Baik, saya kira itu ada yang ditanyakan, paham atau tidak paham? Kalau tidak paham, nanti lihat PPT saya, ketikkan dulu aplikasinya tadi, kemudian baru dikembangkan ke model yang kalkulator. Oke, baik. Eh, apakah ini hadir semua? Tetap saya ambil referensi. 32. Ini 33. Tempatnya ya. Ya sudah. Bapaknya. Ya oke, ada yang ditanyakan enggak? Kalau enggak ada, nanti saya share ya PPT-nya. Dilihat di e-learning. Kerjakan tugas terkait dengan membuat sebuah aplikasi kalkulator sederhana dengan menggunakan Python berbasiskan RMI ya, Remote Method Invocation menggunakan library Python Pyro 4. Oke, baik. Cukup ya. Pak. Ya, silakan bisa nanti dikerjakan